Halo, nama aku Avinda Gania dari kelompok 2. Definisi demokrasi secara umum. Secara epistemologi, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kruitein atau kratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles juga pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya sama saja maka seperti seorang budak. Harishos menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan dan juga mengatur serta melindungi dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diarahkan untuk memerintah. Abraham Lincoln juga mengatakan bahwa demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali kepada rakyat. Perkenalkan, nama aku Sheila Elmaya, aku dari kelompok 2. Di sini aku akan menjelaskan beberapa pandangan menurut ahli tentang demokrasi. Yang pertama, Aristoteles. Demokrasi ialah suatu kebebasan. Karena hanya melalui kebebasan, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang kedua, ada menurut Joseph A. Schummer. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, yang dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Ketiga adalah menurut Sidney Hope. Jadi menurut Sidney Hope, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak langsung itu didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Terpimpin, sedangkan pada era Soeharto muncullah demokrasi Pancasila. Konsep awal pada periode tersebut dimaksudkan sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila, tetapi pada akhirnya kekuasaan terpusat pada tangan seorang presiden. Kegagalan Orde Lama dan Orde Baru untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi menyebabkan bergulirnya reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Delsa dari kelompok 2. Ada 3 macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Apa aja sih? Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini bermuara pada kegagalan kuantitate dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Demokrasi liberal ini menganut sistem kebebasan dan melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini menganut sistem bahwa semua keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini berlandaskan pada nilai-nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Felda dari kelompok 2. Perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi ini berlangsung pada tahun 1945 hingga 1959. Pada masa ini digelar pemilu pertama pada 1955. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi ini berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemerintahan. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila era Orde Baru. Berlangsung pada 1965 hingga 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965, pergantian pemimpin antara Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Yang keempat ada demokrasi reformasi. Dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama
32 tahun ini melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Halo, namaku Lutfina Ainur Rahma dari kelompok 2. Konsep demokrasi. Konsep demokrasi dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktekkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Konsep demokrasi sederhananya adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat. Mengandung pengertian 3 hal, yaitu A. Pemerintahan dari rakyat atau government of the people, B. Pemerintahan oleh rakyat atau government by the people, dan C. Pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.